Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Joko Andika dengan NIM 25 1080 dari Fakultas Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan membahas mengenai pokok bahasan yaitu tayamum. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu tayamum, kita harus mengerti terlebih dahulu poin yang pertama yaitu mengenai pengertian tayamum. Nah, tayamum adalah salah satu cara kita mensucikan diri yaitu dengan menggunakan debu. Nah, selain kita bersuci menggunakan air, di sini kita diperbolehkan bersuci dengan menggunakan debu, yaitu dengan tayamum. Nah, dengan situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan air, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan debu sebagai cara kita bersuci, yaitu tayamum. Poin yang kedua adalah sebab-sebab kita diperbolehkan tayamum. Nah, yang pertama yaitu adalah tidak ada air yang cukup untuk kita berwudu atau mandi. Nah, maksud di sini adalah ketika tidak ada air yang cukup untuk kita gunakan sebagai untuk berwudu ataupun untuk mandi, di sini kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian poin yang kedua adalah tidak mampu menggunakan air, seperti orang yang lemah, kemudian orang yang dipenjara, dan orang yang menghindari binatang buas. Nah, maksud di sini adalah ketika orang yang dipenjara, dia tidak mampu untuk menggunakan air karena dalam kondisi masih dalam tahanan, maka di dalam penjara ia bisa melakukan tayamum untuk melakukan sholat. Kemudian poin yang kedua adalah yaitu orang yang lemah. Nah, dimaksud di sini adalah orang yang secara fisik ia tidak mampu, secara fisik yang rentan terhadap air apabila ia menggunakan air, kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah orang yang menghindari binatang buas. Nah, maksud di sini adalah ketika seseorang itu berada di tempat sesuatu atau di suatu tempat ia melihat sumber mata air di situ tetapi terdapat hewan binatang buas. Nah, demi ia menjaga dirinya atau demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada dirinya, maka di situ ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian poin yang ketiga yaitu sakit atau memperlambat waktu sakitnya apabila ia menggunakan air. Nah, di sini seseorang diperbolehkan ketika ia dalam keadaan sakit, ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi ia apabila ia menggunakan air, maka sakit tersebut akan semakin parah atau tidak segera sembuh. Maka demi kelangsungan kesehatannya, maka ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau untuk minum. Nah, maksud di sini adalah ketika kita dalam suatu daerah tertentu, kita hanya memiliki air yang sedikit dan itu untuk kelangsungan hidup kita di daerah tertentu. Selain itu tidak ada sumber mata air selain air yang kita bawa. Nah, demi kelangsungan mempertahankan hidup kita di daerah tersebut, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu adalah tidak ada alat untuk mengambil atau untuk mendapatkan air tersebut. Semisal ada sumur, di situ tidak ada alat sama sekali untuk mengambil air yang ada di dalam sumur. Nah, kita sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak didapatkan juga untuk menimba air yang ada di dalam sumur. Di situ kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian poin yang keenam yaitu takut waktu sholat habis, sedangkan untuk mendapatkan air itu masih jauh. Nah, maksud di sini adalah ketika kita sudah berusaha untuk mencari air, mencari sumber mata air, tetapi belum didapatkan, sedangkan waktu itu sudah menunjukkan bahwa hampir habis waktu sholat, sedangkan kemungkinan untuk mencari air itu masih jauh, maka di situ kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian poin yang ketujuh yaitu dalam kondisi yang sangat dingin, tapi dengan syarat tertentu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Jadi dalam kondisi yang
dingin, kita diperbolehkan tayamum, tapi dengan syarat tertentu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu rukun dan sunnah tayamum. Nah, untuk yang pertama rukun pada tayamum yaitu yang pertama niat. Niat pada usapan yang pertama ketika mengusap wajah. Jadi ketika mengusap wajah, disinilah letak niatnya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah. Mengusap wajah adalah dari sini kita putar, itu adalah rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan, yaitu sampai siku. Kemudian rukun yang keempat yaitu adalah tertib berurutan, mulai dari mengusap wajah sampai mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, kemudian sunnah-sunnah tayamum yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang kedua yaitu dengan mengusap atau dengan mengetukkan kedua tangan meratakan debu, yaitu bisa kita tiup maupun kita ketukkan. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu dengan cara mendahulukan bagian kanan di bagian kiri ketika kita mengusap kedua tangan. Nah, mengenai tata cara tayamum, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu tempat untuk kita mengambil debu. Semisal kita berada di mobil, di situ terdapat kaca mobil, di situ terdapat debu. Nah, kita bisa jadikan debu itu untuk bertayamum kita. Yang kedua, kita letakkan kedua tangan kita di bagian kaca mobil yang terdapat debunya atau di tempat yang sudah kita siapkan. Kita letakkan, semisal di sini, kita letakkan. Setelah itu kita angkat dengan kita sambil meletakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti sunnahnya. Setelah itu kita ketukkan supaya rata. Nah, setelah kita usapkan pada bagian wajah anggota yang pertama, yaitu di sini letak niatnya nawaitu tayammum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita ambil lebih debu yang akan kita gunakan untuk mengusap kedua tangan, yaitu pada bagian yang belum kita ambil debunya. Ketika kita tadi yang pertama di sini, bisa kita gunakan di bagian sampingnya. Kita letakkan. Nah, setelah itu kita angkat, kita mengikuti sunnahnya, kita ketukkan atau kita tiup supaya debu itu rata dan tidak terlalu tebal. Setelah itu kita usapkan pada kedua tangan. Nah, kita mengikuti sunnahnya, kita mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Jadi kita usap. Jadi ruas-ruas jari tangan kiri kita letakkan pada punggung jari kanan. Nah, kita letakkan, kita tarik, kita putar sampai bertemunya jempol dengan dua. Sebaliknya begitu. Ketika kita mengusap pada tangan kiri, letakkan ruas-ruas jari tangan kanan pada punggung jari kiri. Kita usap sampai bertemunya siku dengan siku. Nah, setelah itu doa setelah kita bertayamum sama halnya ketika kita doa sesudah wudhu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin ya arhamar rahim. Demikian dari saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun kehilafan ketika berbicara. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.